Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Ramadiansa, NIM 205040023. Nah, hari ini kita akan sedikit mempelajari tentang subjek pajak dan objek pajak. Nah, langsung saja ke materi. Yang pertama, subjek pajak. Subjek pajak ialah orang, badan atau kesatuan lainnya yang telah memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak baru mengenai wajib pajak bila telah memenuhi syarat-syarat objektif. Subjek pajak tidak identik dengan subjek hukum. Oleh karena itu, untuk menjadi subjek pajak tidak perlu menjadi subjek hukum. Sehingga firma, perkumpulan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan dapat menjadi subjek pajak. Demikian juga orang gila, anak yang masih di bawah umur dapat menjadi subjek pajak atau wajib pajak. Tetapi untuk mereka perlu ditunjuk orang tua atau wali yang dapat mempertanggungjawabkan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Berikutnya, objek pajak. Objek pajak mengenai apa yang dapat dijadikan objek pajak banyak sekali macamnya. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik keadaan, perbuatan maupun peristiwa. Berikutnya, penggolongan subjek pajak. Penggolongan subjek pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak dalam negeri dan pajak luar negeri. Nah, kita masuk pada yang pertama, subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri ialah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dan jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu subjek dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan pembukanya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Nah, selanjutnya pajak luar negeri. Nah, untuk pajak luar negeri juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. B. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, yang menjadi subjek pajak. Adapun yang menjadi subjek pajak sesuai Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, yaitu yang pertama ada orang pribadi, yang kedua badan, yang ketiga bentuk usaha tetap. Nah, dalam Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 tersebut juga ada yang tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga, organisasi internasional dengan syarat yang pertama, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Yang kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Nah, selanjutnya ada macam-macam objek pajak. Nah, macam-macam objek pajak ini ada 5. Yang pertama itu objek pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua ada objek pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga ada objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Kemudian ada objek pajak PPNBM, dan yang terakhir objek pajak bea materai. Nah, yang pertama kita masuk objek pajak penghasilan atau PPh. Objek PPh adalah penghasilan itu sendiri. Penghasilan sebagai objek pajak PPh diartikan secara luas, yaitu
Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek pajak PPN sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah: A. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha dengan syarat: yang pertama, barang berwujud atau tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak. Kedua, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Yang ketiga, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. B. Impor barang kena pajak. C. Penyerahan barang kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha dalam syarat: yang pertama, jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak. Kedua, penyerahan yang dilakukan harus di dalam daerah pabean. Ketiga, penyerahan yang dilakukan harus dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Nah, sambungan yang tadi, poin D, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Poin E, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Poin F, ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Poin G, objek PPN sesuai dengan pasal 16C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yaitu kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya oleh orang pribadi atau badan baik yang menghasilkan dan digunakan sendiri atau pihak lain. Poin H, objek PPN berdasarkan pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yaitu penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehan dapat dikreditkan. Nah, selanjutnya ada objek pajak bumi dan bangunan. Dalam pajak bumi dan bangunan yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi di sini adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sementara itu, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Termasuk dalam bangunan yang dapat dikenai pajak adalah: yang pertama, bangunan tempat tinggal atau rumah. Yang kedua, gedung atau kantor. Ketiga, hotel. 4, pabrik. 5, jalan lingkungan pabrik atau emplasemennya. 6, kolam renang. 7, tempat penampungan kilang minyak, air dan gas, juga pipa minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat. Sedangkan objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang pertama, digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. B, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenis dengan itu. C, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman pengelolaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. D, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang terakhir, digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Nah, itu tadi tentang objek pajak bumi dan bangunan. Berikutnya, objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau PPHTB. Nah, yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, meliputi A, pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, warisan, pemasukan dan perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Nah, pemberian hak baru karena satu, kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Adapun yang dimaksud hak atas tanah diantaranya adalah: A, hak milik, B, hak guna usaha, C, hak guna pembangunan, D, hak pakai, C, hak milik atas satuan rumah susun, F, hak pengelolaan. Nah, berikutnya objek pajak PPNBM. Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, termasuk objek PPNBM adalah yang pertama, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak
yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Kedua, impor barang yang kena pajak yang tergolong mewah. Nah, yang terakhir ada objek pajak bea materai. Dokumen yang dikenakan bea materai adalah 1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan kejahatan atau keadaan yang bersifat perdata. 2. Akta-akta notaris termasuk salinannya. 3. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. 4. Yang memuat jumlah uang. Nah, untuk yang memuat jumlah uang ini dibagi lagi menjadi 4. Yang A, yang menyebutkan penerimaan uang. B, yang menyarankan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam bentuk rekening bank. C, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank. D, yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau perhitungkan. Nah, itu tadi 4 surat yang memuat jumlah uang. Nah, poin 5, surat berharga seperti wesel, promise, accept, dan cek. 6, yang terakhir dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu surat-surat biasa atau surat-surat kerumah tanggaan dan surat-surat yang semula tidak dikenakan bea materai berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain dari maksud semula. Nah, itu tadi sedikit tentang subjek dan objek pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.